Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Vina Putri, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Saudara, sejak tahun 2023, pemerintah kota Surabaya terus berinovasi dan meningkatkan implementasi pemerintahan digital secara terintegrasi dengan menyatukan kekuatan teknologi digitalisasi dalam pelayanan publik. Hingga pada proses penanganan stunting melalui aplikasi Sayang Warga. Nah, saudara, sejauh mana implementasi digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan dan juga kelurahan, ini yang akan menjadi topik pembahasan kita di Sapa Jatim hari ini. Dan di studio sudah hadir bersama dengan narasumber, ada Ibu Anita Hapsari, Oktorina Sesoria SSTP, selaku Camat Dukuh Paki Surabaya. Halo Ibu Anita, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, terima kasih Mbak Vina. Baik, kemudian di samping Ibu Anita ada Pak Fahmi Fitra Ardiansyah, SSTP, selaku Lurah Dukuh Kupang Surabaya. Halo Pak Fahmi, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Mbak Vina. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan saya ke Ibu Anita dulu nih Bu. Nah Bu, kalau di Kecamatan Dukuh Pakis, sejauh mana untuk pelayanan digitalisasi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan warga nih Bu? Iya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Surabaya, maka diupayakan pelayanan itu semua menggunakan digitalisasi. Untuk apa? Untuk mempermudah. Karena kadang kalau harus ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan itu membutuhkan waktu. Terkadang untuk yang orang bekerja seperti Mbak mungkin ya, itu kan juga kalau harus ke kecamatan waktunya hepet sita. Sehingga kita membuka layanan seluas-luasnya sampai ke tingkat balai RW juga. Dan itu pun sampai petugasnya semua diharapkan sudah menguasai digitalisasi tadi. Jadi masyarakat cukup dengan me-WA ke kita, atau jika ada kendala nanti mereka bisa langsung konsul ke nomor-nomor HP yang sudah kita tempel di balai RW untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan itu tadi. Dan itu juga sudah difasilitasi oleh pemerintah kota ya Mbak, jadi di balai RW sudah ada wifi gratis, kemudian juga sudah ada komputer, betul, sampai semua tenaganya juga sudah ada, sudah ready gitu. Untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan kepengurusan juga begitu ya Bu Betul. Anita ya? Jadi masyarakat nggak usah susah-susah, bisa dari rumah atau dari manapun, tinggal WA ke nomor yang ada di balai RW, atau kita sudah share melalui RT RW. Nanti kesulitannya apa? Jika memang memerlukan hadir, karena memang ada beberapa pelayanan yang tetap harus hadir, ya itu kita bisa janjian sebelumnya. Jadi sama-sama enak, nggak cari-carian gitu ya. Baik, ini contohnya seperti apa sih Bu untuk pelayanan yang diharuskan hadir begitu untuk masyarakat? Iya, betul. IKD itu juga diharapkan bisa hadir. Kemudian itu juga surat keterangan ahli waris yang pasti ya Bu, karena itu memastikan bahwa ahli warisnya benar-benar ada. Jadi memang harus hadir dan harus ketemu gitu. Jadi tidak bisa diwakilkan ya, harus orang Iya. itu sendiri ya Bu ya Betul, yang hadir. betul. Baik, kemudian untuk layanan apa saja yang bisa diakses oleh warga terutama di Dukuh Kupang nih Pak Fahmi untuk layanan digitalnya? Untuk pelayanan digital, yang pertama adalah layanan kependudukan. Kita menggunakan KNG, itu terintegrasi dengan Dispenduk Capil Kota Surabaya, termasuk surat pengantar RT RW itu sekarang sudah digitalisasi. Bukan kayak hard copy gitu ya Pak? Kalau ya? dulu kan ada kertas yang harus tanda tangan Pak RT-nya dan Pak RW-nya, sekarang sudah tidak perlu. Tinggal WA Pak RT, Pak RW-nya bahwa kami memohon pengajuan surat pengantar menikah. Beliaunya ngecek di login usernya mereka, langsung di-approve masuk ke kami. Untuk digitalisasinya sampai segitu. Nah, memang tujuan utama untuk digitalisasi ini memang bagaimana untuk mempersingkat waktu pengurusan, mempercepat sehingga meminimalisir adanya pertemuan antara pemohon dengan kami selaku pelayan. Jadi untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan utamanya. Baik, sejauh ini memang sudah banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan layanan akses tersebut. Ya alhamdulillah kalau di Kelurahan Dukuh Kupang sekarang cuma tinggal WA kami, misalnya tinggal kalau kami kan ada layanan pengaduan terkait dengan kesulitan-kesulitan apa yang mungkin misalnya kurang Pak, ini cara nguploadnya bagaimana, terus ini syarat-syaratnya apa.
insya Allah kami langsung jawab saat tidak kurang dari 1 kali 24 jam. Oh, waktunya adalah 1 kali 24 Ya, jam maksimal. begitu ya. Tapi artinya banyak masyarakat yang mungkin masih banyak bertanya ya mungkin terkait Ya. bagaimana cara penggunaannya Ya. seperti itu ya Pak ya. Baik. Karena SDM-nya kan berbeda-beda. Baik. Nah, ini seberapa penting layanan digital untuk menunjang kinerja dari perangkat kecamatan, baik di kelurahan juga, dan juga kepuasan warga dalam mendapatkan akses layanan tersebut? Ya, kalau untuk peran digitalisasi ini kalau menurut kami sangat luar biasa ya Mbak. Itu tadi selain menghemat waktu, kita juga jadi bisa lebih dekat dengan masyarakat juga secara intensif. Dan kami juga seperti arahan Pak Wali tidak harus di kantor. Ya. Kita bisa berkunjung ke Pak RT, Pak RW seperti itu. Sambil ke balai-balai juga kan, supaya bisa lebih dekat dengan masyarakat. Itu harapan dari Pak Wali melalui kami yang ada di kecamatan dan kelurahan. Baik. Nah, ini selain fokus terhadap layanan digital begitu. Nah, ini fasilitas apa saja yang tengah dibangun dan juga dikembangkan baik itu dari kecamatan dan juga kelurahan untuk warga? Ya, kalau untuk fasilitas, ini kami di tahun 2023 serentak Kota Surabaya memang melakukan perbaikan dan renovasi terhadap balai RW yang ada di wilayah. Untuk di Kecamatan Duku Paki sendiri dari 26 RW, 16 sudah kita lakukan renov karena yang 10 kondisinya sudah bagus. Selain renovasi, kita juga melengkapi dengan wifi yang pasti Mbak itu sudah ada. Kemudian komputer ya Pak Lurah, komputer, printer. Jadi semakin untuk mempermudah masyarakat yang nggak punya HP misalnya bisa tinggal datang langsung ke balai RW. Dan sudah ada petugasnya di sana yang siap bantu. Dan sejauh ini memang bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut? Ya, Sangat, warga sangat terbantu dengan adanya fasilitas-fasilitas yang berada di RW, karena satu untuk mereka yang tidak memiliki HP atau yang memang ngapunten gaptek, nah ini kita bisa bantu di balai RW. Kalau mungkin di kantor, kalau di Kelurahan Duku Upah memang tidak terlalu jauh untuk kantor kelurahan, tapi kan di tempat lain ada yang kantornya harus menyeberang ke jalan besar, ada yang melewati sungai kan gitu. Jadi itu sangat membantu warga, khususnya yang memang tidak bisa mengurus di waktu siang hari karena bekerja. Karena memang bagaimanapun juga warga Kota Surabaya ini memang work ethic, jadi terlalu pekerjaannya biasanya nggak mau terganggu pekerjaannya. Jadi bagaimana dia bisa tetap bekerja tanpa harus izin, tapi permohonannya selesai. Gitu. Bisa diproses begitu ya meskipun dimanapun warga ataupun masyarakat itu berada seperti itu. Nah, kami pun enak, jadi kami pun tidak harus di kantor, tapi tetap selesai permohonannya. Oke, baik. Kemudian untuk penambahan fasilitas yang akan segera dibangun, apakah ada nantinya? Akan ada penambahan kah? Ini baru saja kita juga melengkapi balai RW dengan sudut baca. Jadi ada balai RW yang ada TBM-nya, Taman Bacaan Masyarakat. Bagi yang tidak ada TBM, maka sekarang sudah dilengkapi dengan sudut baca. Di sana buku-buku, saat ini memang mayoritas buku-buku untuk anak-anak. Insya Allah kedepannya akan kita tambah lagi koleksinya. Dan kita juga ngajak masyarakat, monggo yang mau berpartisipasi silahkan gitu. Jadi itu kan untuk kita, untuk masyarakat juga, dari masyarakat oleh masyarakat. Oke, kalau untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi ini dalam bentuk seperti apa nih Bu? Sebaiknya memang berupa buku ya. Kalau memang itu untuk melengkapi sudut baca, bisa datang ke balai RW yang terdekat. Mungkin bisa dilihat koleksinya di sana. Kalau dirasa, oh ini kayaknya bagus menambahkan buku ini, dipersilahkan gitu. Nanti kita akan bantu mencatatkan. Baik, ternyata fasilitas juga sudah dimanfaatkan ya oleh masyarakat sekitar begitu ya. Nah, ini tadi sudah juga menyinggung terkait dengan balai RW yang sudah disampaikan oleh Bu Anita dan juga Pak Fahmi sendiri. Nah, ini seperti apa layanan yang cukup menarik minat masyarakat untuk menggunakan balai RW setempat. Tapi jangan dijawab dulu di segmen berikutnya, tetap di Sabah Jatim.
Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Saudara, pemerintah kota Surabaya bertekad untuk semakin mendekatkan dan mempercepat pelayanan publik utamanya kepada warga Surabaya. Salah satunya dengan mengaktifkan pelayanan publik di Balai RW. Di tahun 2023 lalu, 1.159 Balai RW direnovasi dan difungsikan sebagai salah satu tempat layanan publik. Lantas seperti apa implementasinya di Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Dukuh Kupang, Surabaya. Nah nih Bu, saya mau tanya kembali, ini tadi di Kecamatan Dukuh Pakis sendiri ini sudah ada berapa Balai RW Bu yang sudah difungsikan dan bisa melayani warga Bu? Ya, kalau dari 31 RW yang ada di Kecamatan Dukuh Pakis, yang ada balainya ada 26. Dan dari 26 itu yang sudah dilakukan renovasi sebanyak 16. 16 ya? Ya, dan itu semua juga sudah difungsikan untuk memberikan pelayanan. Gitu. Sisanya bagaimana Bu? Sisanya ini, mohon maaf kan kayak di perumahan yang mungkin di wilayah kita ada perumahan di RW 9 Prada, itu memang belum ada balai RW, tetapi mereka tetap bisa melakukan pelayanan melalui HP tadi. Jadi tetap kita layani, kadang-kadang mereka cukup mengirimkan berkas melalui HP, nanti akan diproses, kemudian e-kitirnya juga akan kita kirim. Gitu. Jadi sekarang semua seperti yang tadi disampaikan Pak Lurah, nggak usah ketemu langsung, nggak masalah. Jadi kapanpun dimanapun bisa. Bahkan kadang-kadang kalau teringat baru sore mengirimkan, tetap kita proses gitu. Cuman memang untuk kegiatan yang terkait SIA memang dibatasi waktu ya, tapi selain itu tetap bisa kita proses. Gitu. Baik, kalau di Kelurahan Dukuh Kupang sendiri ada berapa Balai RW Pak yang difungsikan? Kalau di Kelurahan Dukuh Kupang kami ada 8 Balai RW dan 8-8-nya kita manfaatkan untuk pelayanan warga. Nah, alhamdulillahnya mereka support sekali antara dengan RW-nya ataupun RT-nya pasti ada yang mendampingi. Jadi mereka juga sekaligus untuk belajar juga. Kan RT RW ini sekarang dituntut juga untuk digitalisasi gitu. Jadi mereka juga belajar, jadi ketika warganya tanya itu tidak kebingungan. Jadi itu keuntungannya. Jadi sekarang untuk di Balai RW sendiri kita memang ada beberapa pelayan tadi sudah disampaikan Bu Camat, ada tambahan untuk di pusat pembelajaran keluarga atau puspaga. Memang untuk tahun 2023 yang lalu itu kami yang sudah ada puspaganya ini ada di 2 Balai RW yang aktif. Ya, ke depan untuk tahun ini di ke-8-nya akan kita maksimalkan sebagaimana arahan dari Bapak Wali Kota untuk mengaktifkan kembali fungsi dari Balai RW untuk sebagai tempat berkumpul, orang tidak hanya sekedar mengurus berkas, tapi mungkin bisa nonton bersama karena ada LCD, ada proyektor di sana, jadi bisa nonton bersama ataupun ngobrol atau bagaimana, jadi aktif kembali Balai RW-nya. Seperti itu. Nah ini kan mumpung di bulan Ramadan seperti ini apakah ada agenda kalau di Balai RW setempat begitu, Bu, Pak? Iya, kalau untuk agenda di Balai RW memang kita mengajak dari pihak masyarakat setempat untuk berkegiatan positif di sana. Dan alhamdulillah ada ngaji bareng, ada sinau bareng. Kemudian saat ini di beberapa RW mungkin digunakan untuk bazar murah. Jadi setiap sore menyediakan takjil itu juga dimanfaatkan. Intinya supaya warga itu berkegiatan di wilayahnya sendiri, nggak jauh-jauh. Lah, alhamdulillah juga disupport oleh adik-adik Karang Taruna. Kadang mereka juga menyediakan meja, mereka yang bantu menjualkan produknya dari warga setempat, seperti itu. Jadi Balai RW ini tetap aktif begitu ya, jangan sampai non-aktif seperti sebelum-sebelumnya begitu ya. Lalu untuk terkait dengan fasilitas dan juga modernisasi Balai RW ini sudah apa saja yang sudah tercapai guna mendukung program Pemkot Kota Surabaya? Ya, kalau untuk yang sudah tercapai, banyak program yang sudah kita laksanakan di Balai RW. Dari segi penyediaan fasilitas, kita sudah upayakan semaksimal mungkin. Untuk petugasnya sendiri juga sudah kita siapkan. Dan kita dorong Pak RT, Pak RW untuk tadi yang sampaikan Pak Lurah bergantian mengajak warganya belajar di sana. Jadi intinya berpusat kegiatan di Balai RW, nggak usah kemana-mana, kegiatan hiburan semua ada di sana. Wah, hiburan, kegiatan positif semua di Balai RW ada di situ ya untuk memfasilitasi masyarakat yang ada di sekitar. Nah ini terkait dengan pelayanan malam hari ini seperti apa untuk kesiapsiagaan dari para petugasnya nih Bu, Pak? Alhamdulillah kalau pelayanan malam kita siap Bu, dan alhamdulillah juga didukung oleh masyarakat setempat. Gitu. Jadi mereka juga support kita
Kalau untuk segi petugas kita gilir gitu supaya bisa merata ya Bu di setiap RW. Tidak selalu di Nah, tempat yang sama. jadi Kita gilir bergantian. setiap minggunya. Baik. Gitu kan, Maksudnya kesiapan. digilir dari petugas dari Iya. kecamatan dan Lokasinya juga juga. lokasinya juga. Untuk yang malam Baik. gitu. Petugas dari kecamatan maupun kelurahan bergantian. Kalau di momen Ramadan seperti ini juga buka Bu untuk Ini aktivitasnya? kami juga masih menunggu, kalau untuk aktivitas tetap Tetap ya. ya? Cuma untuk pelayanan malam kita juga masih menunggu dari pimpinan, tapi sepertinya tetap akan dilaksanakan. Kalaupun tidak di RW, tapi kita terbuka Mbak. Iya, tanpa Kita tetap buka pelayanan lewat Tetap HP. menerima meskipun Siap. itu di tanggal merah di hari Iya. libur seperti itu tetap nyala Tetap, ya Bu ya, aktif iya, begitu ya iya, untuk melayani Iya, gitu. insya Allah. Baik. Nah, ini terkait dengan dari dana kelurahan. Nah, ini seberapa besar serapan dana kelurahan dalam implementasi dan juga untuk menyukseskan kebijakan dan juga program di kecamatan ini. Kalau dari sisi kecamatan, sekecamatan Dukupake sendiri untuk APBD di 2024 ini total ada 33 miliar. Ya. Dan untuk kegiatan kemasyarakatan itu kurang lebih sekitar 60% kita pakai untuk kegiatan kemasyarakatan. Sisanya sekitar 30. Ya, itu termasuk yang fisik juga di kecamatan Dukupakis. Mungkin untuk detailnya nanti bisa Di kelurahan disampaikan Pak seperti apa Lurah. Pak Fahmi? Jadi untuk tahun 2024 ini memang fokus kita memang masih di penanggulangan genangan, karena memang di Kelurahan Duku Kupang ini kami memiliki 7 titik genangan sebelum 2024, dan alhamdulillahnya tahun 2023 kemarin kita sudah dibantu oleh teman-teman PU dan kemudian ada Cipta Karya, kemudian dari dana kelurahan kita bisa mengurangi titik genangan itu 2 titik. Jadi alhamdulillah 3 titik bahkan 3 titik kita ya. berkurang jadi tinggal 4. Nah ini di tahun 2024 ini kita maksimalkan untuk kita minimalisir lagi. Kalau bisa memang kalau bisa tidak ada ya alhamdulillah. Tapi memang kita masih terus berupaya semaksimal mungkin sehingga perekonomian di Kelurahan Duku Kupang tidak terhambat, warganya pun tidak merasakan genangan meskipun mungkin di lokasi-lokasi yang tidak tergenang gitu misalnya, tapi kita upayakan seminimalisir mungkin untuk dampak yang ditimbulkan seperti itu. Dan untuk penggunaan anggaran dana kelurahan sendiri memang sebagian besar memang kita fokuskan di genangan, kemudian ada pelatihan. Pelatihan apa nih Pak? Ada pelatihan untuk membuat kue basah Bu. Kemudian ada pelatihan untuk menjahit. Kemudian selain itu ada pembelian beberapa sarana prasarana untuk menunjang di Balai RW. Kita untuk tahun ini ada kemarin ada pembelian, belum yang kurang itu ada tangga untuk mendukung misalnya ada rescue atau penyelamatan yang memerlukan, kalau nunggu damkar atau nunggu teman-teman PU mungkin butuh waktu. Baik. Jadi kita siapkan tangga teleskopik untuk mungkin misalnya ada yang mau terganggu, misalnya ada kabel yang gantung atau kayak kemarin itu, sehingga kita bisa tangani segera di Balai RW gitu. Oke, jadi cukup dekat sekali ya langsung ke Ya, Balai RW seperti itu ya. kita tanpa menunggu minimalisir, dari instansi jadi lain. ada semuanya di Balai RW. Dan untuk pelatihan sendiri ini untuk ibu-ibu ya, biasanya keterampilan begitu. Ya sama Kartar kita. Oh, sama Iya, Kartar, sama yang dibantu anak-anak Kartar. adik-adik Kartar. Jadi Oke. memang sasarannya di ibu-ibu PKK dan adik-adik Karang Taruna. Itu kan usulan dari mereka sendiri. Setiap dana kelurahan itu kan kita ajak rembuk. RT RW, LPMK, Kartar, ibu-ibu PKK, kader. Nah, nanti mereka mengusulkan apa untuk kegiatan mereka yang bisa kita alokasikan menggunakan dana kelurahan. Sejauh ini bagaimana antusiasme dari masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut, Pak Fahmi? Ini untuk yang pelatihan memang kita baru rintis untuk tahun ini. Tahun 2024 memang kita belum pernah melakukan pelatihan sebelumnya. Memang semoga untuk sebagai percontohan di tahun 2024 ini, sehingga kedepannya kita akan mengadakan lebih banyak pelatihan, karena memang ini baru kita mulai untuk pelatihannya. Sebelumnya memang kami belum pernah melakukan pelatihan. Nah, ini kan menjangkau untuk ibu-ibu begitu ya. Lalu untuk yang bapak-bapaknya sendiri ada pelatihan tersendiri nggak sih sebenarnya?
Kalau pelatihan untuk bapak-bapak maupun pemudanya Baik. di Dinas Ketenaga Kerja itu mereka sudah mengagendakan beberapa pelatihan Ya. yang bisa diikuti oleh warga. Nah, itu kita selalu mengumumkan ketika mereka dibuka pelatihan dari Disnaker apa, kita umumkan ke warga. Ada yang tertarik, kita sampaikan ke Disnaker seperti itu. Baik. Jadi tidak harus melalui kelurahan ke kecamatan. Baik, Insya Allah pemerintah kota siap. menarik sekali ya untuk agenda yang diselenggarakan di Balai RW. Tentunya dari pihak kecamatan dan juga kelurahan ini juga punya program unggulan. Nah, ini seperti apa untuk program unggulannya nanti bisa diceritakan ya. Dan saudara jangan kemana-mana dulu, tetap di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami, Saudara, di Sapa Jatim. Saudara, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau seluruh ASN di lingkup pemerintah Kota Surabaya untuk berinovasi dan bergerak cepat dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, di Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Dukuh Kupang sendiri terdapat program unggulan, yaitu program Dukuh Pakis Sehat, Cerdas, dan Kreatif atau DASI. Nah, ini bisa diceritakan apa yang menarik dari program DASI tersebut? Ya. Program DASI itu sendiri sebenarnya merupakan komitmen bersama dari kami, kecamatan, kelurahan, dan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada di sekitar kita. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Wali Kota, yaitu gotong royong. Jadi kita mengajak semua pihak dan alhamdulillah didukung baik oleh pihak kepolisian dan Koramil, kemudian dari Persatuan Istrinya, kemudian dari IID dan organisasi lain. Itu tuh kenapa? Swasta juga yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan itu apa aja? Yang waktu itu menjadi target utama kita di tahun 2023 adalah stunting. Jadi gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan stunting dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki. Tidak harus melibatkan APBD. Nah, di situ alhamdulillah masyarakat dengan berbagai cara, ada yang nyumbang susu, ada yang nyumbang biskuit, dan alhamdulillah akhirnya angka stunting bisa menurun di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis. Ini terlepas dari yang mohon maaf yang punya penyakit jadi itu memang perhatian khusus dari puskesmas. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah mencarikan pekerjaan. Jadi di Kecamatan Dukuh Pakis sendiri beberapa sudah menjalin kerjasama dengan kita, yang intinya memprioritaskan warga kita untuk mengikuti seleksi masuk sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Kita beberapa sudah menjalin dengan JDM di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis, kemudian dengan BDG juga dan pihak-pihak lain yang alhamdulillah ketika kita menawarkan ini ada kegiatan dari Pemkot seperti ini, mereka langsung, oh boleh Bu, saya baca dulu proposalnya. Kita sudah menyiapkan proposal. Saya baca, oh Bu nanti kita bantu ini, kita ada lowongan ini, dan itu alhamdulillah disambut baik dengan pelaku usaha yang ada di wilayah kita. Baik. Begitu. Jadi upaya yang kita lakukan selain itu juga mungkin membuka untuk bantuan ya Bu. Manakala kita kemarin permakanan sudah berubah, akhirnya ada yang bantu. Sudah Bu, kita yang masak, kita bagikan seperti itu. Jadi alhamdulillah ini sejalan sekali dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk bantuan dari luar pun untuk masuk ke program ini bisa ya Bu ya, dari orang lain begitu ya Bu ya. Bisa. Dan kita transparan, Jadi diharapkan memang tidak berupa uang. Jadi kita langsung berupa barang aja, masakan aja, nanti kita bantu menyalurkan seperti itu. Jadi kalau berupa uang ada saluran tersendiri, yaitu di BSP ya, Yayasan BSP, kemudian ada juga melalui Basnas. Kalau yang untuk muslim bisa melalui Basnas. Baik. Gitu. Nah, kalau di Kelurahan Dukuh Kupang sendiri ini bagaimana sejauh ini responnya Pak terkait dengan berjalannya program DASI tersebut? Ya, sebagaimana yang disampaikan Bu Camat tadi, memang untuk pihak swasta atau dalam hal ini pelaku usaha ini sangat antusias, yang mereka tiap bulan itu rutin ngirim susu ke kami. Jadi di kantor ini tiap bulan dapat susu Pediasure kompleks itu, yang memang itu susu khusus untuk balita-balita stunting.
Di kami untuk angka stuntingnya kita di tahun 2023 kemarin ada 3 balita. 3 balita itu yang satu memang mohon maaf ada penyakit bawaan yang tadi disampaikan, jadi tidak bisa serta-merta langsung selesai karena harus difokuskan untuk penyakitnya dulu. Kemudian yang 2 memang stunting, alhamdulillah kita sudah berhasil menurunkan, sekarang tinggal 1, alhamdulillah. Jadi terus ini tetap kita menjalin silaturahmi dengan pelaku usaha untuk mensupport program DASI ini. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri dialog Sapa Jatim kali ini Kompas TV ada titipan pertanyaan dari warga terkait dengan banjir. Tadi juga sudah disinggung ya oleh Pak Fahmi untuk dana serapan tadi ini difokuskan ke genangan. Nah, ini juga yang saya tanyakan juga, ini langkah mitigasi seperti apa yang tengah dan juga telah dilakukan baik itu dari pihak kecamatan dan juga kelurahan terkait dengan penanganan banjir. Ya, terima kasih. Kita selalu berkoordinasi dengan Dinas PU terkait dengan penanggulangan ataupun mitigasi bencana genangan yang ada di Kelurahan Duku Kupang. Jadi yang punya peta besar untuk banjir ini atau genangan itu kan ada di Dinas PU. Kami dalam hal ini dalam merealisasikan dana kelurahan kami itu selalu berkoordinasi dengan mereka, sehingga apa yang kita bangun ataupun apa yang akan kita kerjakan di tahun ini ataupun tahun-tahun selanjutnya tidak hanya kita menjalankan dan selesai, tidak, tapi kita betul-betul kita jalankan dan itu akan insya Allah akan ada manfaatnya untuk warga. Jadi kita selalu koordinasi, misalnya kita bangun di Jalan 16 di tahun ini, insya Allah di DKB 16 ini akan kita bangun untuk saluran dan paving di sana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghambat aliran air untuk ke arah utara. Jadi kita bisa belokkan masuk ke Gang 16 itu. Jadi selalu kita koordinasi sehingga apa yang kita bangun ini punya nilai manfaat ataupun nilai guna untuk warga ya, di wilayah Kelurahan Duku Kupang. Baik, Bu Anita mungkin mau menambahkan? Saat ini memang pemerintah sudah berupaya untuk melakukan pembangunan saluran atau mengatur aliran air sehingga tidak membebani di satu titik. Dan dengan adanya saluran-saluran ini kita harapkan warga juga ikut sama-sama menjaga kebersihannya. Ayo kita sama-sama buang sampah pada tempatnya, terus jangan dibuang di saluran. Karena memang kebetulan kalau misalnya pas kita buka-buka saluran dilala isinya botol plastik, sampah-sampah ya, Bu, bekas-bekas es. Ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita sekalian mengingatkan ya, yuk sama-sama saling jaga kebersihan. Kalau memang waktunya kerja bakti, ayo kerja bakti bareng. Dan alhamdulillah Satgas Kecamatan juga siap. Kami ada Satgas Bu yang khusus untuk saluran. Jadi memang diperbantukan untuk pembersihan saluran. Nah itu bisa kita ajak sama-sama. Gitu ya. Tentunya ini saling berkolaborasi ya antara pihak kecamatan, kelurahan dan juga warga. Ini juga terus untuk dilibatkan dan memang untuk penanganan soal banjir ini tidak bisa dilakukan secara mandiri begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Anita dan juga Pak Fahmi yang sudah hadir di studio Kompas TV untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan kami terkait dengan digitalisasi pelayanan publik yang diterapkan di kecamatan dan juga kelurahan. Ini memang sudah dimanfaatkan oleh beberapa warga untuk proses pengurusan administrasi, kependudukan dan juga layanan lainnya, saudara. Dan ini juga untuk memudahkan bagi warga setempat untuk mendapatkan layanan tersebut secara mudah, cepat dan juga efisien. Saya Vina Putri harus pamit di acara Sapa Jatim. Kita akan berjumpa kembali di Sapa Jatim edisi berikutnya. Sampai jumpa.